Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallim ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini kami masih bisa diberi kesempatan untuk mengikuti presentasi pada kesempatan kali ini. Pada yang terhormat Bu Suhaibatul Aslamiyah selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran serta teman-teman kelas E dan F yang saya sayangi. Sebelum mulai presentasi, izinkan kami untuk perkenalan diri. Nama saya Nurma Febrianti selaku pemateri dan moderator, dilanjut oleh teman saya. Nama saya Polodena Isabella dengan nomor NIM 210301195 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Hayati Sifa dengan NIM 221 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Nasiti Putri Pertiwi dengan NIM 207 sebagai pemateri. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang produk. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana penetapan strategi produk, bagaimana dan mengapa perlu melakukan diferensiasi produk, bagaimana hubungan antara produk dan juga merek, dan lain sebagainya akan kita bahas satu persatu. Pertama, inti merek yang hebat adalah produk yang hebat. Apa sih maksud dari kalimat ini? Jadi ketika kita bisa membuat suatu produk dengan kualitas yang baik, kita bisa mengunggulkan suatu produk tersebut, kita akan memiliki brand, kita akan memiliki brand yang bagus, kita akan memiliki keunggulan yang akan bisa kita unggulkan daripada brand-brand yang lain. Jadi itulah pentingnya kenapa perlunya kita tuh harus bisa bagaimana cara memasarkan suatu produk, bagaimana cara kita untuk memberikan kualitas yang terbaik untuk masyarakat. Bisa di next. Nah, definisi produk. Produk secara luas adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan juga ide. Untuk klasifikasi dan karakteristik produk. Yang pertama ada ketahanan atau durability dan keberwujudan atau tangibility. Untuk klasifikasi dan karakteristik produk. Yang pertama ada ketahanan atau durability dan keberwujudan atau tangibility. Banyak orang menganggap bahwa produk ini ada banyak sekali. Yang pertama ada ketahanan atau durability. Pertama, barang-barang yang tidak tahan lama atau non-durable goods adalah barang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan, seperti sabun. Karena barang-barang ini sering sekali dibeli untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga orang lebih membutuhkan sabun ini. Jadi sabun adalah salah satu barang yang tidak tahan lama yang terus-menerus digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada barang tahan lama atau durable goods adalah barang-barang berwujud yang biasanya dapat digunakan untuk waktu lama, seperti contohnya kulkas yang bisa digunakan berkali-kali. Lalu selanjutnya ada jasa atau servis adalah produk yang tak berwujud. Servis ini adalah contohnya seperti jasa cukur, potong rambut, salon, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada klasifikasi barang industri. Klasifikasi barang industri ini ada bahan dan suku cadang, contohnya seperti material, dan lain sebagainya. Yang kedua ada barang modal atau capital items, dan yang ketiga ada layanan bisnis dan pasokan. Untuk klasifikasi barang konsumen, ada barang sehari-hari, seperti yang tadi disebutkan, ada minuman ringan, sabun, dan lain sebagainya, itu yang termasuk barang sehari-hari atau convenience goods. Yang kedua ada barang belanja atau shopping goods, adalah contohnya ada perabot, pakaian, mobil bekas, dan lain sebagainya. Dan untuk yang ketiga ada barang khusus atau specialty goods, yaitu contohnya ada mobil, komponen stereo, peralatan fotografi, dan lain sebagainya. Untuk yang keempat ada barang yang tak dicari atau unsold goods, contohnya ada asuransi jiwa, daerah pemakaman, batu nisan, dan lain sebagainya. Jadi untuk pengklasifikasian barang konsumen ini ada 4, yaitu barang sehari-hari, barang belanja, barang khusus, dan barang yang tak dicari. Bisa lanjutkan oleh teman saya. Nah, dari gambar yang ada kita dapat melihat betapa ramainya konsumen memilih barang, terus rela mengantri. Nah, ini semua karena adanya strategi diferensiasi. Nah, apa itu strategi diferensiasi? Dari namanya saja, diferensiasi berasal dari bahasa Inggris yaitu different, yang artinya berbeda. Bagaimana kita membuat suatu produk yang berbeda, walaupun sejenis,
Seperti misal banyak sekali ayam geprek di luar sana, tetapi jika kita memiliki keunikan produk tersendiri seperti menambahkan topping mozzarella, nah itu adalah keunikan yang kita miliki itu adalah salah satu strategi diferensiasi itu sendiri. Maka orang rela mengantri, rela membayar lebih untuk produk kita sendiri karena kualitas yang kita ciptakan. Next. Nah, diferensiasi sendiri kan dibagi menjadi dua, yaitu produk dan juga jasa. Nah, diferensiasi produk itu meliputi bentuk, terus fitur, penyesuaian, kualitas kerja, kualitas kesesuaian, ketahanan, keandalan, kemudahan, perbaikan, gaya, dan juga desain. Nah, yang pertama adalah bentuk. Banyak produk dapat diferensiasikan berdasarkan bentuk, baik itu dari segi ukuran maupun struktur fisik produk. Nah, misalkan untuk snack anak kecil, kita bisa membuat snack itu dalam bentuk-bentuk kepala hewan, seperti kelinci, ayam, agar memiliki keunikan itu sendiri. Nah, selanjutnya itu fitur. Sebagian besar produk dapat ditawarkan dengan memvariasikan fitur yang melengkapi fungsi dasar mereka. Misalkan dalam segi kosmetik, nah apabila kita membeli lip balm, orang akan berpikir dua kali akan membeli dengan sticknya. Maksudnya kita tanpa perlu mengoleskan menggunakan jari agar lebih higienis. Nah, itu adalah salah satu bentuk diferensiasi dari segi fitur. Nah, selanjutnya penyesuaian. Penyesuaian itu sendiri dapat diferensiasikan produk dengan menyesuaikan produk tersebut dengan keinginan perorangan. Nah, ketika perusahaan semakin pandai mengumpulkan informasi tentang pelanggan, perorangan, dan juga mitra bisnis, dan ketika pabrik mereka dirancang lebih fleksibel, mereka telah meningkatkan kemampuan mereka untuk mengindividualisasikan pemasaran pasar. Nah, selanjutnya ada kualitas kinerja. Sebagian produk ditetapkan pada 1 dari 4 tingkat kinerja, baik itu rendah, rata-rata, tinggi, atau unggul. Nah, selanjutnya ada kualitas kesesuaian. Pembeli mengharapkan produk mempunyai kualitas kesesuaian, yaitu dengan kualitas yang tinggi, tingkat di mana semua unit yang diproduksi identik dan memenuhi spesifikasi yang dijanjikan. Nah, selanjutnya ada ketahanan. Ukuran umur operasi harapan produk dalam kondisi biasa atau penuh tekanan merupakan atribut berharga untuk produk-produk tertentu. Nah, misalkan coklat. Coklat itu gampang sekali meleleh, makanya perusahaan berinisiatif untuk menaruh kacang mete agar tidak terlalu cepat meleleh. Karena kacang mete akan memberikan tekstur agak padat pada coklat. Nah, selanjutnya ada keandalan. Pembeli biasanya akan membayar lebih untuk produk yang lebih diandalkan keandalannya. Untuk selanjutnya ada kemudahan perbaikan, yaitu ukuran kemudahan perbaikan produk ketika produk itu tidak berfungsi atau gagal. Kemudahan perbaikan yang ideal terjadi jika pengguna dapat memperbaiki sendiri produk tersebut dengan sedikit biaya dan waktu. Selanjutnya ada gaya yang menggambarkan penampilan dan rasa produk kepada pembeli. Gaya dengan desain ini sangat berkaitan. Karena ketika persaingan semakin kuat, desain menawarkan satu cara potensial untuk mendiferensiasikan serta memposisikan produk dan jasa perusahaan. Lanjut, setelah didiferensiasikan produk, kita juga bisa meningkatkan kualitas kita di diferensiasi jasa yang berkaitan dengan kemudahan pemesanan, terus pengiriman, instalasi, pelatihan pelanggan, konsultasi pelanggan, pemeliharaan dan perbaikan, serta pengembalian. Nah, yang pertama itu kemudahan pemesanan atau ordering easy, mengacu pada seberapa mudah pelanggan menempatkan pesanan dengan perusahaan. Nah, terus ada pengiriman, mengacu pada seberapa baik produk atau jasa dibawa ke pelanggan. Nah, biasanya ini proses pengiriman cepat yang dilakukan oleh Pizza Hut dengan antaran setengah jam, terus film dicetak dalam 1 jam, terus kacamata dibuat dalam 1 jam, itu adalah diferensiasi dari segi pengiriman. Nah, terus ada instalasi, mengacu pada pekerjaan yang dilakukan untuk membuat produk beroperasi di lokasi yang direncanakan. Selanjutnya ada pelatihan pelanggan, yang mengacu pada pelatihan karyawan pelanggan untuk menggunakan peralatan pemasok dengan benar dan efisien.
Selanjutnya ada konsultasi pelanggan. Nah, itu mengacu pada data, sistem, informasi, dan layanan nasihat yang ditawarkan penjual kepada pembeli. Selanjutnya ada pemeliharaan dan perbaikan. Ini untuk membantu pelanggan mempertahankan produk yang dibeli dalam kondisi yang baik. Yang terakhir ada pengembalian. Meski pengembalian produk pasti merisaukan pelanggan, baik itu produsennya juga, pengecer, dan distributor, pengembalian juga menjadi realitas tak terhindar dari bisnis, terutama pembelian online. Karena biasanya ekspektasi sama itunya tidak sama. Makanya ada jasa pengembalian seperti itu. Selanjutnya, nah mengenai hubungan produk dan merek. Setiap produk dapat dihubungkan dengan produk lain untuk memastikan bahwa perusahaan menawarkan dan memasarkan kumpulan produk yang optimal. Nah, ini ada hierarki produk, di mana hierarki produk membentang dari kebutuhan dasar sampai barang tertentu yang memuaskan kebutuhan tersebut. Yang pertama ada keluarga kebutuhan, need family. Kebutuhan inti yang mendasari keberadaan keluarga produk. Itu contohnya keamanan, rasa aman pada produk itu sendiri. Nah, ada keluarga produk, produk family, semua kelas produk yang dapat memuaskan kebutuhan inti dengan efektivitas yang masuk akal. Nah, ini contohnya tabungan dan penghasilan. Selanjutnya ada kelas produk, product class, kelompok produk di dalam keluarga produk yang dikenal memiliki fungsi yang sangat penting. Ini dikenal juga sebagai kategori produk. Contohnya itu instrumen keuangan seperti saham dan juga obligasi. Selanjutnya ada lini produk, product line, kelompok produk di dalam kelas produk yang berhubungan erat karena mempunyai fungsi yang serupa. Dijual kepada kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan melalui saluran yang sama, atau masuk dalam kisaran harga tertentu. Nah, contohnya itu adalah asuransi jiwa. Selanjutnya ada jenis produk, product type, sekelompok barang di dalam lini produk yang berbagi satu dari beberapa kemungkinan bentuk produk. Ini contohnya asuransi jiwa berjangka. Terus ada yang terakhir adalah barang atau item. Disebut juga unit penyimpanan stok atau varian produk. Unit yang berbeda di dalam lini produk atau merek yang dibedakan berdasarkan ukuran, harga, tampilan, atau beberapa atribut lain. Ini misalkan asuransi jiwa berjangka prudensial yang dapat diperbarui. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah sistem dan bauran produk. Sistem produk atau product system adalah kelompok barang yang berbeda tetapi berhubungan berfungsi dengan cara yang kompatibel. Seperti kita ambil contoh HP gini, handphone. Terdapat sebuah ada kamera, kayak seperti paket lengkap. Ada terdapat kamera atau cas HP begini atau dengan headset itu sebagai yang dapat dipasang sebagai paket itu. Lalu bauran produk atau product mix disebut juga dengan pilihan produk atau product assortment adalah kumpulan produk semua barang dan barang yang ditawarkan untuk dijual oleh penjual tertentu. Dalam menawarkan lini produk ini, perusahaan itu biasanya mengembangkan kerangka dasar dan modul yang dapat ditambahkan untuk mungkin memenuhi pelanggan yang berbeda-beda. Karena tidak semua kebutuhan pelanggan itu sama, pasti ada itu perbedaannya sedikit. Nah, untuk manajer lininya itu harus bisa mengetahui penjualan dan laba dalam setiap lini untuk menentukan item mana yang akan dibuat atau dipertahankan, dipanen, atau diinvestasikan. Mereka juga harus paham profil pasar setiap lini produk itu. Nah, yang dalam sistem bauran produk ini terdapat dua. Yang saya tadi sebut ada. Nah, kita lihat analisis lini produk ini. Kita ada penjualan laba dan profil pasar. Nah, dalam penjualan dan laba ini, manajer lini harus bisa mengetahui penjualan dan laba untuk setiap item dalam lini yang mereka untuk menentukan item mana yang mereka bisa untuk dibuat atau dipertahankan, dipanen, atau diinvestasikan. Mereka harus juga bisa memahami profil pasar untuk setiap produk-produknya yang mereka buat sendiri. Dan
perusahaan juga bisa mengklasifikasikan produknya menjadi 4 tipe untuk menghasilkan berbagai margin kotor, tergantung juga pada volumenya dan promosi penjualannya gitu. Termasuk klasifikasinya ada 4, yaitu produk inti atau core products. Kita ambil saja seperti contohnya komputer gitu. Seperti komputer laptop dasar yang bisa menghasilkan volume penjualan yang tinggi karena bisa menarik perhatiannya para pelanggan dan dipromosikan secara besar-besaran. Tetapi dengan marginnya yang rendah karena produk ini dipandang sebagai komoditas yang tidak didiferensiasi. Mungkin saja dari speknya gitu atau yang dibutuhkan oleh pelanggan itu ya mungkin tidak cocok. Dan ada produk dasar atau staples. Item-item volume yang penjualannya rendah dan tanpa promosi seperti kita ambil CPU yang kerjanya lebih cepat atau memori lebih besar. Item-item ini bisa menghasilkan margin yang lebih tinggi karena dengan spek-speknya yang sudah disebutkan tadi, pelanggan malah lebih tertarik dengan itu. Lalu selanjutnya ada produk khusus atau specialties. Item-item dengan volume yang penjualan rendah tetapi dipromosikan secara besar, seperti kita pembuatan alat pembuat film digital. Atau yang bisa menghasilkan pendapatan untuk jasa seperti delivery, pengiriman gitu, kurir atau instalasi, jasa seperti pengirim yang pelatihan di lapangan. Lalu convenience items atau barang-barang sehari. Item-item yang dijual dengan volume tinggi, tetapi kurang mendapatkan promosi seperti tas atau aksesoris seperti itu, video card atau sound card-nya yang canggih, atau perangkat lunaknya. Konsumer lebih cenderung membeli item-item seperti itu di tempat mana mereka membeli peralatan pertama, karena lebih nyaman dibandingkan mereka harus melakukan perjalanan belanja yang lebih jauh. Item-item ini dijual dengan margin yang lebih tinggi lagi. Tapi lebih intinya adalah bahwa perusahaan harus menyadari bahwa barang-barang ini mempunyai potensi yang berbeda dari produk yang utama itu. Karena lebih sering harganya itu lebih mahal, atau diiklankan sebagai cara untuk meningkatkan penjualan atau margin mereka atau keduanya. Profil pasar tentu saja memiliki peta produk. Nah, peta produk atau product map memperlihatkan item pesaing mana yang lebih bagus itu. Nah, misalkan kertas perusahaan X lebih ringan dan berkualitas, sedang bersaing dengan kertas pesaing D. Nah, tapi kertasnya itu lebih berat dan berkualitas sedang, tidak mempunyai pesaing yang langsung. Peta itu juga mengungkapkan kemungkinan lokasi untuk item yang baru. Nah, tidak ada produsen yang menawarkan kertas yang berat dan berkualitas rendah, karena mana ada pelanggan yang mau untuk membeli kertas yang lebih rendah kualitasnya. Nah, manfaat lain untuk pemetaan produknya adalah pemetaan tersebut mengidentifikasikan segmen pasar. Jadi kita bisa memperlihatkan jenis kertasnya atau berdasarkan berat, kualitas, dan yang disukai oleh produsen percetakan umum atau perlengkapan pasar. Tentang lini produk. Nah, dengan ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan perpanjangan lini. Setiap lini produk perusahaan mencakup bagian tertentu dari total kisaran yang memungkinkan. Perusahaan dapat memperpanjang produknya atau lininya ke bagian bawah pasar, atau bisa ke bagian atas pasar, atau bisa keduanya. Lalu ada pengisian lini. Perusahaan juga dapat memperpanjang lini produknya dengan menambahkan lebih banyak barang dalam kisaran saat ini. Ada beberapa motif untuk pengisian lini seperti yang ini, line filling, menghasilkan laba tambahan, berusaha memuaskan penyalur yang mengeluh kehilangan penjualan. Karena item yang tak tersedia dalam lini ini berusaha menggunakan kelebihan kapasitas. Lalu ada modernisasi penampilan dan pengurangan lini. Lini produk harus dimodernisasikan. Pendekatan ini
juga tidak terlalu menguras arus kas perusahaan, tetapi juga memungkinkan pesaing untuk melihat perubahan dan mulai merencanakan kembali lini mereka sendiri. Nah, dalam pasar produk yang berubah dengan cepat itu, modernisasi ini terus berlangsung. Perusahaan merencanakan perbaikan untuk mendorong perpindahan pelanggan ke barang yang bernilai dan berharga lebih tinggi lagi. Sekarang untuk penetapan harga produk. Nah, tujuannya ini untuk memaksimalkan laba. Terdapat ada 6 penetapan, yaitu penetapan harga lini produk. Perusahaan ini juga biasanya mengembangkan lini produk alih-alih mengembangkan produk tunggal, serta juga memperkenalkan jenjang harga. Penetapan harga fitur operasional itu lebih ke banyak perusahaan menawarkan produk opsional, fitur, dan layanan beserta produk utama mereka. Penetapan harga produk terikat beberapa harus menggunakan produk tambahan atau produk yang terikat atau captive product. Untuk keempat, ada penetapan harga dua bagian. Perusahaan jasa terlibat dalam penetapan harga dua bagian atau two-party pricing, yang terdiri dari biaya tetap ditambah biaya penggunaan variabel. Dan yang ini kelima, penetapan harga produk sampingan. Produksi barang tertentu, daging atau produk minyak atau zat kimia lain sering menghasilkan produk sampingan atau byproduct. Dan yang terakhir adalah penetapan harga paket produk. Dengan ini penjual sering memaketkan produk dan fitur, jadi seperti disatukan itu, jadi seperti lengkap. Selanjutnya ada co-branding dan penetapan merek baru. Sebenarnya co-branding itu apa sih? Jadi co-branding ini adalah nama lainnya adalah penetapan merek atau penetapan merek gabungan, di mana dua merek tersebut akan bekerjasama untuk membuat suatu produk yang selanjutnya akan dipasarkan bersama-sama dalam beberapa cara. Lalu, co-branding ini memiliki kelebihan utama dan juga kekurangan. Kelebihan utama co-branding adalah suatu produk akan dapat diposisikan secara meyakinkan melalui kelebihan berbagai merek lainnya. Lalu ada kelebihan yang lainnya adalah menghasilkan penjualan yang lebih besar dari pasar sasaran yang ada. Dan co-branding ini juga dapat menggabungkan dua citra terkenal, sehingga pengadopsian di masyarakat dapat lebih cepat. Lalu akan dapat menarik banyak konsumen daripada sebelumnya. Dan kekurangannya adalah di antaranya harapan konsumen tentang tingkat keterlibatan dan komitmen pada merek bersama akan tinggi, sehingga kinerja yang tidak memuaskan dapat memberikan dampak langsung yang negatif bagi kedua merek. Co-branding ini juga dapat menimbulkan kekurangan fokus pada merek yang ada. Nah, bagaimana agar co-branding dapat berhasil? Jadi, agar dapat berhasil, kedua merek itu harus mempunyai ekuitas merek yang terpisah, kesadaran merek yang cukup besar, dan citra merek yang cukup positif. Selanjutnya, ada penetapan merek bahan baku. Penetapan merek bahan baku menciptakan ekuitas merek bagi bahan komponen atau sekejadan yang selalu terkandung dalam produk merek bahan. Contohnya penetapan merek bahan baku di Indonesia adalah kombinasi makan siang lunch, Chables, dan Taco Bell. Serta kritiknya ada pengemasan, pelabelan, jaminan, dan garansi. Begitu pengemasan itu apa? Pengemasan, kita mendefinisikan pengemasan sebagai semua kegiatan merancang, memproduksi wadah untuk sebuah produk. Pentingnya pengemasan dalam suatu produk adalah untuk membangun ekuitas merek dan mendorong penjualan. Karena pengemasan ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk sebuah produk, di mana para konsumen akan melihat terlebih dahulu bagaimana kondisi, bagaimana desain pengemasan dari satu produk itu. Nah, dari perspektif perusahaan dan konsumen, kemasan harus mencapai sejumlah tujuan, di antaranya mengidentifikasi merek, mengekspresikan informasi deskriptif dan persuasif, memfasilitasi transportasi dan perlindungan produk, membantu penyimpanan di rumah, dan yang terakhir adalah membantu konsumsi produk.
Nah, untuk mencapai tujuan pemasaran merek dan memuaskan keinginan konsumen, pemasar harus memilih komponen estetika dan fungsional kemasan dengan tepat. Lalu selanjutnya ada pelabelan. Nah, fungsi pelabelan ini sama pentingnya dengan memasar. Mengapa? Karena label memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, label dapat mengidentifikasi produk atau merek. Lalu, label juga dapat memeringkat produk dan menggambarkan suatu produk. Mungkin saja, sebenarnya ada jaminan dan garansi. Jaminan itu apa sih? Jaminan adalah pernyataan resmi kinerja produk yang diharapkan oleh produsen. Nah, jika suatu produk memiliki jaminan yang baik, maka konsumen akan dengan senang hati untuk memberikan kepercayaannya pada suatu produk tersebut. Perluasan jaminan bisa jadi sangat menguntungkan untuk produsen dan juga konsumen. Zaman sekarang banyak sekali penjual yang menawarkan jaminan pada suatu produk yang akan dijualnya. Mengapa? Karena itu juga adalah suatu strategi dari sebuah perusahaan untuk memasarkan suatu produknya itu. Lalu ada garansi. Garansi ini menunjukkan bahwa suatu produk itu memiliki mutu yang tinggi. Maka perusahaan lebih baik memikirkan bagaimana untuk membuat jaminan dan garansi yang bagus terhadap suatu produknya. Karena garansi bisa sangat membantu ketika perusahaan atau produk tidak begitu terkenal, akan menjadi lebih unggul daripada pesaing lainnya. Nah, setelah kita sudah mengetahui tentang berbagai penjelasan, ini adalah salah satu studi kasus, yaitu pengaruh strategi co-branding produk susu UHT Cimory rasa biskuit merek Regal terhadap keputusan pembelian di Kota Bandung. Nah, salah satu strategi dalam bisnis yang menguntungkan adalah co-branding. Banyak produk hasil co-branding yang beredar di pasaran akhir-akhir ini. Beberapa di antaranya lebih banyak menciptakan produk berupa makanan dan minuman. Salah satu produk co-branding yang berupa olahan makanan dan minuman adalah susu UHT Cimory rasa biskuit merek Regal ini, yang merupakan hasil kerjasama atau kolaborasi antara Cimory dan juga merek Regal. Nah, setelah kita sudah membahas itu tadi, semuanya ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik di sini. Yang pertama, produk adalah elemen pertama dan terpenting dalam bauran pemasaran. Strategi produk membutuhkan pengambilan keputusan yang terkoordinasi dalam bauran produk, lini produk, merek, serta pengemasan dan pelabelan. Yang kedua, dalam merencanakan penawaran pasarnya, pemasar harus berpikir melalui 5 tingkat produk. Manfaat inti, produk dasar, produk yang diharapkan, produk tambahan, dan produk potensial yang mencakup semua tambahan dan transformasi yang mungkin dialami pada akhirnya. Yang ketiga, produk dapat digolongkan dalam beberapa cara berdasarkan ketahanan dan kendalanya. Produk bisa berupa barang-barang tidak tahan lama, barang tahan lama, atau jasa. Yang keempat, sebagian besar lebih dari satu produk. Bauran produk dapat diklasifikasikan menurut lebar, panjang, dalam, dan konsistensi. 4 dimensi ini merupakan alat untuk mengembangkan strategi pemasaran perusahaan dan memutuskan lini produk mana yang akan ditubuhkan, dipertahankan, dipanen, dan diinvestasikan. Yang kelima, perusahaan dapat mengubah komponen produk dari bauran pemasarannya dengan memperpanjang produknya melalui perpanjangan lini ke bawah pasar, ke atas pasar, atau keduanya. Yang keenam, merek sering dijual atau dipasarkan secara bersama dengan merek lain. Merek bahan baku dan merek bersama dapat menambah nilai dengan mengasumsikan merek-merek tersebut mempunyai ekuitas dan dianggap benar-benar sesuai. Yang terakhir, produk fisik harus dikemas dan diberi label kemasan yang dirancang dengan baik, dapat menciptakan nilai kenyamanan bagi pelanggan dan nilai promosi bagi produsen. Akibatnya, kemasan dapat bertindak sebagai iklan 5 detik bagi produk. Jaminan dan garansi dapat menawarkan kepastian lebih lanjut lagi bagi konsumen. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.